Halo, kita ketemu lagi masih di YouTube channel yang sama, tapi pada pembahasan kali ini kita khususkan di kelas 10 ya. Dan pada pembahasan di semester genap untuk kelas 10, kita akan membahas materi tentang vektor. Oke. Sebagai dasar, kalian bisa mengingat kembali pembelajaran di mapel fisika ya, waktu semester 1 kalau tidak salah kalian sempat mempelajari besaran. Nah, di situ ada besaran vektor. Nah, kalian boleh melihat sedikit tentang besaran vektor di situ. Tapi nanti di sini kita lebih detail mempelajari tentang vektor. Oke. Tapi sebelumnya saya mengajak kalian untuk yuk like, dan yang belum subscribe segera subscribe dan klik tanda loncengnya. Oke, terima kasih. Dan next kita akan lihat materinya. Untuk part yang pertama ada pengertian vektor dan juga vektor di R2 dan vektor di R3. Nah, pengertian vektor sendiri dia merupakan besaran ya. Di awal saya sudah sampaikan ke kalian bahwa vektor merupakan besaran, tetapi di sini dia mempunyai besar dan arah. Nah, yang dimaksud dengan besar di sini mengarah kepada ukuran atau nilai. Jadi lebih spesifiknya adalah panjang dan juga arah, apakah dia ke kanan, ke kiri, atau positif dan negatif. Nah, digambarkan seperti ini yang kalian lihat di layar. Nah, kemudian diberi nama vektor AB. Ya, kenapa diberi nama vektor AB? Karena di sini ada titik A dan titik B. Dan A di sini merupakan mewakili vektor AB. Nah, kemudian vektor di R2 baik di bidang maupun di ruang itu seperti apa? Kalian bisa lihat di sini. Oke, dan digambarkan seperti ini. Ini untuk vektor R2 dan R3. Oke. Nah, perbedaan mendasarnya bahwa untuk vektor R2 dan R3, kalau vektor R2 itu dia jika digambarkan pada bidang kartesius memiliki dua sumbu koordinat yaitu X dan Y, sementara untuk di R3 atau pada sebuah ruang itu di sumbu X, Y, dan Z. Jadi seperti ini. Oke, next kita lihat hal-hal yang akan kita pelajari lagi adalah kesamaan vektor, panjang vektor, dan vektor satuan. Nah, dikatakan kesamaan vektor apabila dua vektor itu, dan di sini saya buat vektor A dan vektor B, dikatakan sama apabila panjang dan arah kedua vektor itu sama. Nah, digambarkan seperti ini. Jadi ukuran panjangnya dan arahnya harus sama. Nah, sementara panjang vektor dirumuskan seperti ini. Kalian bisa lihat seperti ini ya. Nah, ini dibaca panjang vektor A. Ini dibaca panjang vektor B. Jadi kalau di vektor pada ruang seperti ini dan vektor pada bidang seperti ini rumusannya. Dan yang ketiga, vektor satuan baik untuk baik dalam bidang maupun dalam ruang dirumuskan sama ya. Jadi vektor A sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Jadi ini. Oke. Next. Yang keempat kita pelajari operasi pada vektor. Untuk operasi pada vektor ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Tapi di sini kita tinjau dari dua hal, yaitu secara sistem geometris dan secara sistem komponen. Sistem geometris dan secara sistem komponen. Oke, kita lihat dulu yang secara sistem geometris. Di sini untuk penjumlahan ada tiga cara: segitiga, cara jajar genjang, dan cara poligon. Oke. Nah, seperti apa cara-cara yang tadi saya sebutkan? Nah, untuk cara segitiga seperti ini, kalian bisa lihat ada dua buah vektor, kemudian kita mau menjumlahkan, kita gambar kembali seperti ini dengan panjang dan ukuran yang sama. Kemudian kita menjumlahkan dua vektor ini sehingga untuk cara segitiganya seperti ini. Nah, demikian pula untuk cara jajar genjang, dua buah vektor, tetapi kita menyelesaikannya dengan
menggunakan cara jajar genjang. Oke. Iya. Nah, sebenarnya untuk misalnya arah ini untuk cara jajar genjang ya, mungkin kalian bertanya, ya kita boleh menggunakan cara jajar genjang. Nah, kita bisa buat seperti ini ya, sebenarnya sama saja ya. Nah, kita tarik garis, kemudian garis bantu. Nah, ini sudah boleh jadi cara jajar genjang. Ini vektor A, vektor D, jadi sama saja. Oke, ini vektor A ditambah vektor D. Oke, jadi ini saya hanya menggambarkan pada vektor yang di awal ini ya, supaya kalian bisa melihat walaupun gambarnya berbeda, tapi kita bisa menyelesaikan dengan cara segitiga ataupun cara jajar genjang. Nah, kemudian untuk cara poligon kalian bisa lihat seperti ini. Nah, poligon ini segi banyak, jadi otomatis digunakan untuk vektor yang lebih dari 2 biasanya ya. Nah, untuk pengurangannya kalian bisa lihat seperti ini. Untuk pengurangan di sini ada, saya buat vektor lawan vektor ini. Jadi lawan vektor ini panjangnya sama tetapi arahnya berbeda. Jadi arahnya ini ke kiri, sementara yang positif arahnya ke kanan. Sehingga kalau dibuat pengurangan vektor, dia akan seperti ini. Oke. Next, ada perkaliannya, kalian bisa lihat ini rumusannya. Dan yang kedua, ditinjau dari sistem komponen. Nah, sistem komponen ini kita tidak terlalu ribet menggambarkan seperti di sistem geometris tadi. Kita cukup menjumlahkan elemen-elemen atau komponen-komponen yang terdapat pada vektor yang diketahui. Nah, misalnya di sini seperti vektor A, elemen-elemennya ini, kemudian vektor B, elemen-elemennya seperti ini, dan apabila dijumlahkan vektor A dan vektor B akan seperti ini. Oke, sama halnya dengan penjumlahan, pengurangannya juga sama. Pengurangannya juga sama ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk perkalian dengan skalar ini. K di sini sebagai skalar ya. Jadi dia seperti konstanta dikali dengan suatu vektor yang diketahui. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat di contoh soal. Nah, yang terakhir kita mau lihat tentang sifat operasi vektor. Nah, sifat operasi vektor apa saja, baik untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ini semua sifatnya kalian bisa lihat. Oke. Nah, yuk kita lihat contoh soal dan pembahasan untuk lebih memahami dan mengerti. Nah, di sini ada 2 buah soal, kalian bisa melihat dulu soalnya seperti ini. Kita akan jawab soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, kita ditanyakan besar dan arah vektor A dan vektor B. Nah, kita lihat dulu vektor A pada gambar kembali. Dia dibilang mengarah 4 satuan. Jadi kenapa 4 satuan? Karena di sini ada 4 kotak ya, dia berada di 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Sehingga vektor A panjang anak panahnya ada 4 satuan, sehingga dapat disimpulkan panjang vektor A sama dengan 4, dan arahnya sendiri ke kanan tadi ya, arahnya ke kanan, jadi dia ke sumbu X positif ya. Kalian bisa lihat kembali tadi di gambar ini ya, maksudnya arahnya ke kanan, ini arahnya ke kanan positif. Nah, kemudian untuk vektor B, kita cari vektor B, dikatakan anak panahnya mengarah 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke kiri. Oke, kita lihat ini maksud itu apa ya. 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke kiri. Jadi maksudnya ini arah ke kanan dan yang ini arah ke kiri. Jadi ada 4 ya, yang ke kanan 1, 2, 3, 4, sementara yang ke kiri ada 1, 2, 3. Makanya di situ jawabannya untuk panjang vektor A
dijumlahkan arahnya tadi 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 hasilnya akar 25. Akar 25 sendiri adalah 5. Sementara untuk aturannya ini 5 satuan ya, mohon maaf sambungan dari sini 5 satuan, dan arahnya karena disitu ada membentuk sudut alfa, maka kita mencari arcus tangen 4/3. Jadi arahnya ini negatif min 53,13 derajat. Jadi arahnya negatif karena dia membentuk sudut negatif. Oke, jadi arahnya negatif ya. Oke, arahnya negatif. Saya tuliskan seperti ini saja, arahnya negatif. Oke, kemudian pertanyaan bagian B. Nah, ini tadi kita menggunakan cara segitiga dan cara jajar genjang. Jadi dari dua vektor tadi kita gambarkan dengan arah dan besar yang sama, maka terbentuklah seperti ini penjumlahan vektor C. Vektor C yang merupakan vektor A tambah vektor B, cara segitiga. Sementara untuk cara jajar genjangnya ya dengan panjang dan ukuran yang sama ya, panjang dan ukuran yang sama, kita gambarkan dengan metode jajar genjang seperti ini. Ketemulah vektor C yang merupakan penjumlahan antara vektor A ditambah vektor B. Jadi ini cara jajar genjangnya. Oke, untuk soal nomor 2, di sini ada dua pertanyaan juga. Diketahui ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Yang pertama kita disuruh tentukan panjang vektor D dulu. Nah, ingat panjang vektor D tadi, tapi karena ini terdapat 3 vektor dan ini kita menggunakan sistem, kita tidak menggunakan sistem geometris ya, kita menggunakan sistem komponen tadi. Nah, ingat sistem komponen ini digunakan apabila elemen-elemen dari suatu vektor itu diketahui. Jadi beda dengan nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 elemen dari vektor itu tidak diketahui, tetapi dalam bentuk gambar anak panah. Sementara yang nomor 2 elemen-elemennya diketahui. Jadi kita menggunakan sifat untuk menjumlahkan dan mengurangi. Jadi ini ya vektor A-nya dan vektor B, vektor C. Kita jumlahkan hasilnya ini. Dan panjang dari vektor D sendiri, ingat tadi rumusannya min 2 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 hasilnya akar 4. Akar 4 sendiri adalah 2. Dan yang terakhir untuk perkalian dari vektor dan skalar, jadi 4 ini sebagai skalarnya, jadi 4 dikalikan dengan vektor yang diketahui itu, maka menghasilkan ini. Oke, jadi demikian pembahasan dan pemaparan materi tentang vektor di bagian pertama atau part yang pertama ini. Dengan harapan semoga kalian memahami dan terus simak video-video pembelajaran selanjutnya dan masih di YouTube channel yang sama. Oke, tetap sehat ya dan tetap semangat untuk terus belajar. Thanks for watching. See you next time ya.